Oke, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika. Kita akan membahas latihan soal untuk bahan ulangan, yaitu latihan soal tentang hitung campur bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Ya, coba kalian perhatikan baik-baik. Setelah kamu perhatikan, nanti kamu mengerjakan soal yang sudah membagikan. Oke, soal yang pertama. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ya, 1/8, 4/5, 0,82, 48%. Ya, persen itu artinya per 100. Oke, sekarang bagaimana caranya? Kita mengurutkan. Kita harus samakan. Ya, kita bisa selesaikan, bisa urutkan dengan menggunakan pecahan desimal. Ya, 1/8 ini pecahan campuran, jadikan dulu ke pecahan biasa supaya kita mudah menjadikan ke pecahan desimal. Oke, masih ingat ya? 8 kali 1 tambah 1 jadi 9. 9/8. Jadikan pecahan desimal menjadi 1,125. Caranya masih ingat? Yang bawah ini harus jadikan 10, 100, 1000. Kalau 10 tidak bisa, 100 tidak bisa. Maka jadikan 1000, yaitu dikali 125. Bawah kali 125, atas juga dikali 125. Ya, hasilnya 1,125. Kemudian 4/5 jadikan ke pecahan desimal menjadi 0,8. Caranya yang bawah jadikan 10. Bisa? Bisa. Kalikan 2. 10. Kalau bawah kali 2, atas juga dikali 2. Menjadi 8. Jadi 8/10. Desimalnya 0,8. Oke, sekarang 0,82. Ya, soalnya ini sudah pecahan desimal. Ya sudah. Langsung aja. Oke, tetap ya. Sekarang 48%. Persen ingat artinya per 100. Jadi 48% itu 48/100. Maka desimalnya 0,48. Dua angka di belakang koma itu per 100. Masih ingat ya? Oke, maka kita bisa urutkan dari yang terbesar. Kalau sudah menemukan ini, mana yang paling besar? Iya, ini ada bilangan bulatnya 1. 1 ini berapa tadi? 1/8. Oke, jadi yang paling besar adalah 1/8. Setelah itu, yang mana? Ini sama 0, ini sama 8, ini kecil, berarti yang ini. Tapi sampingnya ini 82, ini tidak ada. Berarti besar mana? Iya, besar yang 0,82. Ini yang nomor 2. Berikutnya 0,8. 0,8 ini soalnya 4/5. Jadi ditulis 4/5. Hati-hati lo ya, bukan 0,8 lo nulisnya di sini, tapi soalnya 4/5. Kemudian 48% itu 0,48. Ya kan, paling kecil. Berarti 48% yang ditulis 48%-nya, jangan 0,48. Oke, jelas anak-anak? Soal berikutnya ya. Oke, soal berikutnya masih sama tentang mengurutkan, tapi urutkan dari yang terkecil. Angkanya 3/8, 0,75, 1/2, dan 65%. Oke, sekarang Mem buatnya dalam bentuk tabel. Ya, jadi dalam bentuk tabel juga boleh. Seperti tadi juga enggak apa-apa. Terserah kalian. Nah, ini harus dijadikan ke pecahan desimal semuanya.
Ini soalnya 3/8, 0,75, 1/2, 65%. Nah, sekarang kita ubah ke desimal. 3/8 menjadi 0,375. Ingat ya, 8 ini jadikan ke 1000 seperti tadi. Berarti dikali 125. Atas kali 125 juga. Yang 8 kali 125, yang 3 juga dikali 125. Oke? 0,75 sudah pecahan desimal tetap. Nah, 1/2 pecahan desimalnya 1,5. 65%, artinya 65/100. Maka pecahan desimalnya 0,65. Nah, sekarang sudah sama semua ke pecahan desimal. Ya, sekarang kita urutkan dari yang terkecil. Mana yang paling kecil? Ini 0, 0, 0. Setelah 0 angka 3, 7, 6. Mana yang paling kecil? Iya, 3. Ini nomor 1. Kemudian yang mana? 0,6, ya kan? Terus 0,7. Urutan yang ketiga, 1,5 yang paling besar ada bilangan yang utuh yang bulat. Itu yang nomor 4. Jadi 1, 3, 4, 2. Sekarang kita urutkan. Dari yang kecil nomor 1 tadi soalnya 3/8, ditulis 3/8. Nomor 2 tadi 65%, berarti 65%. Kemudian yang nomor 3 berarti ini ya, 0,75. Ya, yang nomor 4 yang paling besar adalah 1/2 atau 1/2. Jadi soalnya kembali yang diurutkan. Oke, jelas anak-anak? Soal berikutnya. Ayah mempunyai tali sepanjang 3/1/4 atau 3/4 meter. Kemudian ayah membeli lagi sepanjang 9,5 meter. Ya, jadi ayah punya tali 3/4. Terus beli lagi 9,5 meter. Oke. Jika 2/3 bagian dari tali tersebut digunakan untuk membuat jemuran, maka panjang sisa tali ayah adalah, ya. Jadi yang ditanyakan adalah panjang sisa tali ayah. Yang diketahui talinya ayah 3/4. Beli lagi 9,5. Ya, yang ditanyakan sisanya tali. Oke. Jadi talinya ayah kita jumlahkan 3/1/4 ditambah 9,5. Nah, terus dikali, karena ini 2/3 bagian digunakan untuk jemuran, yang ditanyakan adalah sisanya, maka 1 dikurangi 2/3 karena sisa. Kalau utuh, talinya utuh itu kan 1 bagian. Ya kan? 1 bagian itu utuh. Kan 2/3-nya, tapi dikurangi 2/3. Karena sisanya itu kan 1 dikurangi 2/3. Oke? Nah, yang ini jadikan ke pecahan desimal. 3/4 jadi 3,25. 1/4 itu 0,25. Nah, itu boleh dihafalin. Kemudian 9,5 dijumlahkan. Oke, menjadi 12,75. Sedangkan yang ini 1 itu kalau pecahannya menjadi 3/3 bila dikurangi 2/3. Masih ingat ya? Kalau misalnya ini 3/4, berarti 1 itu 4/4. Oke, ini kurangi ini berarti tinggal 1/3. Nah, ini kamu jadikan ke pecahan desimal lagi. Supaya sama. Ini desimal, maka ini juga desimal. Oke, kemudian kita kalikan. 12,75 dikali 0,33. Ya, Mem Endang hitung di samping sini. Ya, perkaliannya hasilnya seperti ini. Masih ingat ya, dikalikan, walaupun koma, tidak usah bingung dengan koma. Semua ini dikalikan 3 dulu. Nah, letakkan sini.
Terus semua lagi dikalikan 3. 3 yang puluhan, maka kasih 0 dulu belakangnya. Oke, masih ingat ya? Nah, sekarang dikalikan 0. 0 ini di ribuan, berarti 1, 2. Nah, baru nolnya di sini. Ratusan sampai ribuan, ratusan, sorry. Oke, kita akan jumlahkan hasilnya 5, 7, 10, nyimpen 1, 12, nyimpen 1, 4. Nah, komanya 1, 2, 3, 4. Di belakang koma ada 4 angka dijumlahin semua. Jadi 1, 2, 3, 4 baru koma. Ingat ya? Pelajaran sebelumnya pasti sudah diajari di kelas 4 dan 5 itu. Oke. Sekarang 12,75 kali 0,33, maka hasilnya 4,207. Dibulatkan menjadi 4,21. Oke, soal berikutnya. Bu Sinta membeli 2,5 kg mentega untuk membuat kue. Sebelumnya, ia masih memiliki persediaan mentega sebanyak 3/4 kg. Jika Bu Sinta membuat kue menggunakan mentega sebanyak 2,75 kg, maka sisa mentega Bu Sinta sekarang adalah Kalau soal cerita kamu harus tahu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah Bu Sinta punya 2,5 kg. Terus sebelumnya dia punya persediaan 3/4. Nah, itu punyanya mentega Bu Sinta. Maka itu harus dijumlahkan. 2,5 jadikan ke pecahan desimal menjadi 2,5. 3/4 menjadi 0,75. Kita jumlahkan. Ingat, kalau penjumlahan lurus komanya. Tidak boleh tidak lurus. Pengurangan juga begitu. Oke, ini kosong. Berarti tambah 5. Tetap 5. Ini 12 nyimpen 1 jadi 3. 3,25. Itu menteganya Bu Sinta. Oke. Nah, yang ditanyakan tadi adalah sisanya. Sisanya mentega setelah digunakan untuk membuat kue. Berapa mentega yang digunakan untuk membuat kue? 2,75 kg. Maka menteganya Bu Sinta dikurangi untuk membuat kue. 3,25 kurangi 2,75 hasilnya 0,5 kg. Ya, selanjutnya. Ibu membeli 4,5 kg tepung terigu. Tepung terigu tersebut digunakan 1 kilo untuk membuat kue dan setengah dari sisanya untuk membuat bakwan. Berapa kilogram tepung terigu ibu yang masih tersisa? Oke, apa yang diketahui? Ya, ibu beli 4,5 kg terigu. Terus digunakan. Nah, kalau digunakan berarti berkurang, maka dikurangi. Ya, terus untuk membuat kue dikurangi ya, untuk membuat kue 1 kilo dan setengah dari sisanya ini untuk membuat bakwan. Berapa kilogram yang masih tersisa? Ya, setengahnya untuk membuat bakwan berarti dikali setengah. Oke? Jadi hasilnya 4,5 kg kurangi 1 kilogram menjadi 3,5 kg dikali setengah, karena setengahnya dari sisanya untuk membuat bakwan. Jadi setengahnya. Ya, jadi 3,5 jadi 7/2 kali setengah menjadi 7/4. Hasilnya 1,3/4 kg. Oke. Ada yang kurang jelas? Ya, ini kurangi ini 3,5 kan? Dikalikan setengah. Karena setengahnya untuk membuat bakwan. Setengah dari sisanya untuk membuat bakwan. Jadi setengahnya ini.
Makanya dikali setengah. Oke?